takfiri itu kan sebenarnya tidak muncul ujuk-ujuk ya, tidak muncul pada hari ini. Secara historik kita punya sejarah panjang tentang takfiri ini. Takfiri ini pada awalnya memang menyasar orang yang seagama, sesama Islam. Jadi takfir ini, mengkafirkan orang lain ini sebenarnya memang pada zaman Nabi tidak ditemukan. Jadi bahkan Nabi melarang mengatakan kafir kepada orang-orang pemeluk non-Islam di Madinah yang berakar kepada agama samawat, agama langit seperti Yahudi maupun Nasrani. Jadi mengkafirkan orang di luar agama Islam walaupun masih ahlul kitab itu pun tidak boleh? Tidak boleh. Okay. Nabi itu melekatkan kata kafir itu kepada Quraisy. Kafir Quraisy yang dari Mekah. Karena mereka penyembah politeisme. Jadi mereka itu dianggap murtad, dianggap musyrik karena memang tidak menyembah kepada Allah. Mereka menyembahnya kepada Lata, Uzza, kepada berhala-berhala. Dan mereka menganggap Tuhan itu tidak satu. Artinya ini kan pelanggaran tauhid. Nah, tapi takfir ini muncul after the prophet era, setelah masa kenabian. Ini memang menjadi masalah. Dan itu menjadi brutal sekali ketika orang-orang sesama Islam itu dibunuh. Salah satunya paling awal itu adalah pembunuhan secara tragis terhadap Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Sebenarnya terjadi pembunuhan sebelumnya oleh itu seorang... Itu konteksnya apa, Mas ya? Khalifah Utsman dibunuh? Ya, karena politik. Politik. Jadi pembunuhan sebelumnya itu terjadi, banyak sekali kitab sejarah mengatakan Sayyidina Abu Bakar itu dibunuh oleh orang Madinah dengan cara diracun. Itu sejarah mencatat itu. Ada beberapa kitab sejarah juga yang menganggap Sayyidina Abu Bakar ini meninggal karena sakit, bukan karena diracun. Kemudian ada pembunuhan berikutnya, Sayyidina Umar, penggantinya Sayyidina Abu Bakar ini dibunuh oleh orang Majusi. Taruhlah itu bukan takfir. Meskipun sebenarnya orang Islam berada di balik pembunuhan itu. Beberapa orang Islam, oknum orang Islam di Madinah, karena persoalan politik juga. Nah, yang paling tragis, puncak dari takfir pertama itu adalah pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman Ibnu Affan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Madinah dengan menuduh Sayyidina Utsman ini adalah kafir. Ini yang pertama kali muncul. Tuduhannya adalah karena Sayyidina Utsman ini dianggap korup, dianggap nepotisme, karena dia menggagalkan penunjukan Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir, padahal ini semua fitnah yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam, tapi kemudian secara brutal orang-orang Madinah itu membunuh Sayyidina Utsman. Coba bayangkan, Sayyidina Utsman ini sahabat Nabi, yang menurut Nabi kalau kalian ingin mencium baunya surga, ciumlah baunya Utsman. Dan Sayyidina Utsman juga yang melakukan kodifikasi Al-Quran, sehingga kita mengenal Quran yang kita lihat seperti hari ini, Mushaf Utsman itu. Nah, tapi itu dibunuh, coba. Orang sekelas Sayyidina Utsman dibunuh karena takfir itu tadi. Dan ini kemudian menjadi gelindingan yang luar biasa di dalam sejarah Islam ketika terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam. Ini karena Sayyidina Ali lagi-lagi dikafirkan. Sama seperti Sayyidina Utsman. Dan kemudian konsepsi takfir ini, mengkafirkan orang yang seagama ini terus bergelundung karena ketika agama itu bersentuhan dengan politik. Pembunuhan terhadap Sayyidina Husain juga terjadi. Sayyidina Husain ini kan cucunya Nabi, kesayangan Nabi. Ketika bulan purnama itu Sayyidina Hasan di paha kanan, Sayyidina Husain di paha kiri, ditimang-timang oleh Nabi. Ini pun kemudian dibunuh dua-duanya. Sayyidina Hasan diracun oleh Muawiyah. Kemudian Sayyidina Husain diracun oleh anaknya Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah. Nah, takfir-takfir ini begitu melekat dengan persoalan politik. Jadi dia bukan murni ideologi keagamaan. Bukan, kepentingan politik. Secara historis begitu. Dan akhirnya juga kemudian paham takfir ini berusaha digelembungkan secara terus-menerus oleh orang-orang Khawarij. Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dengan pembenaran takfir. Setiap pembunuhan terjadi selalu alasannya dia telah kafir. Nah, inilah konsepsi takfir yang paling awal itu terjadi 1400 tahun yang lalu, dan ini berusaha diperbaharui oleh Ibnu Taimiyah